Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimat Sa'diyah dengan NIM 271900003 lokal biologi 4C, program studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bryophyta. Bryophyta atau yang sering kita kenal dengan sebutan nama lumut, yaitu sebuah divisi yang hidup di darat. Lumut biasanya berwarna hijau dan berukuran kecil. Ukuran terbesarnya yaitu kurang dari 50 cm. Lumut dapat kita jumpai di batu, di kayu gelondongan, di pepohonan, dan juga dapat kita temui di tanah. Lumut hampir terdapat di seluruh belahan dunia, namun lumut tidak dapat kita temui di laut. Lumut mempunyai sel-sel plastida yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga lumut dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae, yaitu organisme yang multiseluler, yang telah terdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme ini biasanya hampir seluruhnya bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Baiklah, selanjutnya klasifikasi tumbuhan bryophyta. Tumbuhan bryophyta terbagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah lumut daun atau bryopsida. Penjelasannya sebagai berikut. Ciri-ciri dari lumut daun ini adalah talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun, dan kemudian tumbuh sporangium. Talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Gametofit tumbuh tegak dan merayap. Perkembangan dari protonema, mempunyai daun, batang, dan rizoid yang multiseluler. Daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkar batang atau spiral. Archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra. Kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintetik. Tidak ditemukan adanya elater. Kapsul mempunyai kolumella, pecah dengan gigi-gigi peristom. Selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan. Deskripsi dari lumut daun yaitu sebagai berikut. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. Lumut daun lebih mudah dikenali karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di atas rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun atau bantalan yang dari tiap-tiap tahun tampak bertambah luas. Sedangkan bagian bawah yang ada dalam air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Jenis tanah yang bermanfaat untuk menggemburkan medium pada tanaman pot dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Karena habitatnya sangat luas, maka tumbuhnya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam. Berikut adalah klasifikasi lumut daun. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryopchiales, famili Bryopchiae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp.
Baiklah, yang kedua adalah lumut hati atau Hepaticopita. Penjelasannya sebagai berikut. Berikut adalah ciri-ciri lumut hati. Talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rhizoid. Talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Pada permukaan dorsal, gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Berikut adalah deskripsi dari lumut hati. Lumut hati atau Hepaticopita mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talipita ke Cormopita. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Lumut hati tidak ideal tumbuh pada tanah gambut yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Terdapat pengecualian pada jenis genus Plagiocilla sp yang bisa dijumpai tumbuh pada hutan rawa gambut. Selanjutnya, klasifikasi lumut hati. Kingdom Plantae, divisi Hepaticopita, kelas Hepaticosidae, ordo Hepaticocceales, famili Hepaticocceae, genus Hepaticopsida, spesies Hepaticopsida sp. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.